datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas aborsi dari sudut pandang Gereja Katolik. Polisi menangkap 10 orang yang terlibat dalam praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Salah satu tersangka adalah ibu yang baru saja melakukan aborsi. 9 tersangka merupakan dokter dan staf klinik. Dari hasil penyelidikan, salah satu dokter klinik berinisial DK hanya merupakan sarjana kedokteran dan belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagai dokter. Para pelaku mencari pasien secara daring melalui website dan media sosial. Tarif aborsi yang dikenakan bervariasi dengan harga termurah adalah Rp2 juta untuk usia janin 2 minggu. Di Amerika dewasa ini terdapat isu yang cukup hangat yang tak jarang mengundang perdebatan, yaitu mengenai aborsi. Umumnya mereka yang setuju aborsi menyebut diri sebagai pro-choice karena mengacu kepada hak ibu untuk memilih nasib dirinya dan bayi yang dikandungnya, sedangkan yang tidak setuju menyebut diri pro-life. Gereja Katolik sendiri selalu ada dalam posisi pro-life karena Gereja Katolik selalu mendukung kehidupan manusia, tak peduli seberapa muda usianya, termasuk mereka yang masih di dalam kandungan. Sebenarnya secara objektif terminologi yang dipakai sudah rancu, karena pro-choice sebenarnya bukan choice, sebab pilihan yang diambil dalam hal ini hanya satu, yaitu membunuh bayi yang masih dalam usia kandungan. Sang bayi yang kecil dan lemah itu tidak membuat pilihan, sebab ia ditentukan untuk mati. Tragisnya, yang menentukan kematiannya adalah ibunya sendiri yang mengandungnya. Sedangkan Gereja Katolik pro-life karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan yang diperoleh manusia sejak masa konsepsi atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Pada saat konsepsi inilah sebuah kesatuan sel manusia yang baru terbentuk, yang lain jika dibandingkan dengan sel telur ibunya ataupun sel sperma ayahnya. Pada saat konsepsi ini terbentuk sel baru yang terdiri dari 46 kromosom, seperti halnya sel manusia dewasa, dengan kemampuan untuk mengganti bagi dirinya sendiri sel-sel yang mati. Masalahnya orang-orang yang pro-choice tidak menganggap bahwa yang ada di dalam kandungan itu adalah manusia, atau setidaknya mereka menghindari kenyataan tersebut dengan berbagai alasan. Padahal sains sangat jelas mengatakan terbentuknya sosok manusia adalah pada saat konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pada saat itulah Tuhan menghembuskan jiwa kepada manusia baru ciptaannya yang telah bertumbuh dalam rahim ibunya, dapat lahir dan berkembang sebagai manusia dewasa. Adalah suatu ironi untuk membayangkan bahwa kita manusia berasal dari fetus yang bukan manusia. Logika sendiri sesungguhnya mengatakan bahwa apa yang akan bertumbuh menjadi manusia layak disebut sebagai manusia. Kitab suci juga mengajarkan bahwa manusia sudah terbentuk sebagai manusia sejak dalam kandungan ibu, seperti diterangkan dalam Yesaya bab 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Allah sendiri mengatakan telah membentuk kita sejak dari kandungan, artinya sejak dalam kandungan kita sudah menjadi manusia yang telah dipilihnya. Maka magisterium Gereja Katolik dengan teguh menjunjung tinggi kehidupan manusia dan menentang aborsi karena memang demikianlah yang sudah diajarkan oleh para rasul dan diimani gereja sepanjang sejarah. Paus ke-6 dalam surat ensikliknya Humanae Vitae 13 mengutip Paus Yohanes 23 mengatakan, hidup manusia adalah sesuatu yang sakral dari sejak permulaannya
ia secara langsung melibatkan tindakan penciptaan oleh Allah. Maka manusia tidak mempunyai dominasi yang tak terbatas terhadap tubuhnya secara umum. Manusia tidak mempunyai dominasi penuh atas kemampuannya berkembang biak, karena pemberian kemampuan berkembang biak itu ditentukan oleh Allah untuk memberi kehidupan baru di mana Tuhan adalah sumber dan asalnya. Dalam surat ensiklik yang sama, Paus ke-6 juga menyebutkan kedua aspek perkawinan, yaitu persatuan atau union dan penciptaan kehidupan baru atau procreation. Maka usaha interupsi atau pemutusan terhadap proses generatif yang sudah berjalan dan terutama aborsi yang dengan sengaja diinginkan meskipun untuk alasan terapi adalah mutlak tidak termasuk dalam cara-cara yang diizinkan untuk pengaturan kelahiran. Selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II dalam surat ensikliknya Evangelium Vitae menekankan bahwa Injil kehidupan atau the Gospel of Life yang diterima gereja dari Tuhan Yesus sebenarnya telah menggema di hati semua orang. Setiap orang yang terbuka terhadap kebenaran dan kebaikan akan mengenali hukum kodrat yang tertulis di dalam hatinya tentang kesakralan kehidupan manusia dari sejak awal mula sampai akhirnya, dan dengan demikian dapat mengakui adanya hak dari setiap orang untuk dapat hidup. Sesungguhnya atas dasar pengakuan akan hak untuk hidup inilah setiap komunitas manusia dan komunitas politik didirikan. Demikian pembahasan mengenai aborsi dari sudut pandang Gereja Katolik. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.